Kacau, City kalah. Apakah Aguero tepati janji bakal potong buah zakarnya? 15 UCL nih bos. Gaya tengah Vini balas ejekan fans City. Kegelisahan Carlo Ancelotti. Salah bidik rekor di derby Merseyside. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! (15 UCL Liwas, gaya tenggil Vinicius balas ejekan fans Manchester City. Vinicius Junior jadi sasaran ejekan fans Manchester City di Etihad Stadium. Bintang Real Madrid itu membalas dengan performa gacor plus gaya tengil. Vini dengan gaya tengilnya menunjuk patch Liga Champion di lengannya, menandakan 15 trofi yang dimenangkan Real Madrid sebelum tertawa ke arah tribun. Rapuhnya pertahanan Manchester City. Manchester City kena comeback di kandang sendiri setelah dikalahkan Real Madrid. City kalah dengan skor 2-3 dan membuat satu catatan buruk terkait pertahanan mereka yang acak adut. Opta mencatat tim asuhan Pep Guardiola itu menerima 20 tembakan sepanjang 90 menit, 8 diantaranya tepat sasaran. Pep Guardiola soroti mudahnya Manchester City kolaps musim ini. Manchester City rontok di menit-menit akhir laga lawan Real Madrid. Pep Guardiola mengakui mereka kerap rapuh meski unggul lebih dulu. Di Liga Champions, Sporting dan Paris Saint-Germain memberikan rasa serupa dengan kekalahan dari Madrid. Di Liga Inggris, mereka setidaknya sudah kena comeback oleh Brentford dan Manchester United. Laga yang aneh buat Bellingham. Meski tak menguasai bola lebih banyak, pasukan Carlo Ancelotti tampak lebih mengancam. Catatan menunjukkan mereka punya 8 peluang on target berbanding hanya 4 milik tuan rumah. Ini yang bikin Jude Bellingham merasa pertandingannya berjalan aneh. Saat Madrid benar-benar mengancam, mereka justru tertinggal. 2 gol terakhir yang menentukan kemenangan malah didapat tak lepas dari kesalahan Manchester City. Kegelisahan Carlo Ancelotti. Real Madrid hanya butuh hasil imbang pada leg kedua lawan Manchester City untuk lolos ke 16 besar. Real Madrid juga akan bermain di Bernabeu pada leg kedua. Faktor itu membuat Madrid lebih diunggulkan untuk lolos. Menariknya, justru keunggulan itulah yang membuat Ancelotti khawatir. Dia takut ada kelengahan dari skuad Real Madrid ketika memulai leg kedua dengan keunggulan. Sergio Guirassy sejajar Robert Lewandowski dan Erling Haaland. Sergio Guirassy menjadi pencetak gol pembuka kemenangan telak timnya saat bertandang ke markas Sporting CP. Gol yang dicetak ke gawang Sporting merupakan gol yang ke-10 yang dicetak Guirassy bersama Dortmund di Liga Champions musim ini. Jumlah itu sudah menyamai torehan gol Lewandowski dan Haaland dalam satu musim kompetisi Liga Champions saat berkostum Dortmund. Mohamed Salah bidik rekor di derby Merseyside. Musim ini Salah telah berkontribusi langsung dalam 21 gol di laga tandang Premier League, terdiri dari 13 gol dan 8 assist. Jika ia mencetak gol atau memberikan assist dalam derby melawan Everton, Salah akan memecahkan rekor baru untuk kontribusi gol terbanyak dalam satu musim di laga tandang Premier League. FC Copenhagen buat film dokumenter debut Kevin Dix di Timnas Indonesia. FC Copenhagen membuat film dokumenter khusus mengenai debut Kevin Dix di Timnas Indonesia.
Film dokumenter ini diberi nama Kevin Dick's A Journey Home. Sudah bisa ditonton mulai kemarin pada 11 Februari 2025 di situs resmi klub. Namun penggemar yang berada di luar Denmark harus merogoh kocek sebesar $1,49 Amerika atau setara Rp25.000. Bos La Liga takkan kasihan jika Olmo dilarang main. Presiden La Liga Javier Tebas menyebut izin bermain Dani Olmo bersama Barcelona bisa saja kembali dicabut musim ini. Andai itu terjadi, ia pun takkan merasa kasihan dengan pemain 26 tahun tersebut. Kacau, Sergio Aguero berani potong buah zakar jika Manchester City kalah dari Real Madrid. Akankah ditepati? Legenda Manchester City Sergio Aguero kini harus menanggung konsekuensi dari taruhan ekstrim yang ia buat usai kekalahan City dari Real Madrid dalam leg pertama playoff knockout Liga Champions. Aguero sebelumnya berjanji akan memotong testisnya jika City kalah dari Los Blancos. Meski belum jelas apakah ia benar-benar akan menepati ucapannya, Aguero kini menjadi sorotan dan harus menanggung malu atas prediksinya yang meleset. Ambisi Roberto De Zerbi di Marseille. De Zerbi tampak puas dengan penampilan timnya saat melawan Angers dan dalam konferensi pers setelah pertandingan mengindikasikan masih menyimpan harapan bahwa timnya dapat berusaha untuk mendorong Les Parisiens lebih jauh di musim ini. De Zerbi menegaskan bahwa ia berada di Marseille bukan untuk finish di urutan kedua. De Zerbi akan mencoba mengejar PSG dengan 10 poin yang memisahkan kedua tim. PSG menang telak di markas Brest, Luis Enrique happy. Manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique memberikan komentar terkait kemenangan telak yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Brest dini hari tadi. Les Parisiens meraih kemenangan dengan skor telak 0-3. Enrique mengaku puas dengan kemenangan tersebut meski ia tidak menampik bahwa PSG harus bekerja keras untuk mengalahkan tuan rumah. Dengan hasil ini PSG hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua nanti. Vincent Kompany enggan remehkan Celtic. Manajer Bayern Munich Vincent Kompany mengaku enggan untuk meremehkan kekuatan Celtic meski timnya diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kompany memberikan pujian bagi kualitas Celtic. Saya pikir kami bermain melawan tim yang terbiasa meraih banyak kemenangan dan menyelesaikan laga dengan serangan mereka. Saya memiliki pengalaman menghadapi klub-klub yang dominan di liga mereka, ujar Kompany. Fiorentina naikkan klausul rilis Moise Kean. Fiorentina dikabarkan sedang mempertimbangkan menaikkan klausul pelepasan dalam kontrak Moise Kean menyusul laporan minat dari klub-klub besar. Mereka hanya menghabiskan 18 juta euro untuk mengamankan jasanya dari Bianconeri. Namun mereka bisa saja mendapat keuntungan lebih besar dengan klausul pelepasan 52 juta euro. Peningkatan klausul tersebut juga dapat mengarah pada perpanjangan kontrak baru untuk sang pemain. Paul Scholes kritik peran Declan Rice di Arsenal. Legenda Manchester United Paul Scholes mengkritik manajer Arsenal Mikel Arteta yang ia nilai gagal memaksimalkan potensi Declan Rice. Rice lebih dikenal sebagai gelandang bertahan dan membangun reputasi hebat di posisi tersebut. Namun Arteta memilihnya untuk peran yang lebih ofensif sebagai gelandang box-to-box di sisi kiri lini pertahanan Arsenal. Menurut Scholes, perubahan peran ini justru membuat identitas permainan Rice tidak jelas. Ruben Amorim bakal kembalikan Patrick Dorgu ke posisi aslinya. Manchester United memiliki kabar menarik terkait keputusan pelatih setan merah Ruben Amorim. Kabarnya Amorim akan mengembalikan Patrick Dorgu ke posisi asalnya dalam susunan tim. Pada pertandingan akhir pekan yang lalu, Dorgu dimainkan di posisi yang tidak biasa baginya. Dorgu dipasang sebagai wingback kanan.
Menurut laporan dari Manchester Evening News, posisi ini hanya bersifat sementara dan akan segera berubah. Ada rencana untuk jadikan Julian Alvarez musuh Manchester City. Manchester United diklaim berencana menjadikan Julian Alvarez musuh bagi Pep Guardiola dan Manchester City dengan mengangkutnya ke Old Trafford pada bursa transfer berikutnya. Pihak Manchester United disebut-sebut sedang menggodok tawaran bombastis senilai 120 juta pound sterling untuk kubu Atletico. Tawaran yang mungkin bakal sulit ditolak klub raksasa La Liga Spanyol ini. Kendati demikian, Alvarez diyakini tidak akan tertarik merapat ke Theatre of Dreams. Carlo Ancelotti puji karakter pemain Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan komentarnya setelah timnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Manchester City di leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Ancelotti menyoroti mentalitas dan disiplin para pemainnya di laga penting ini. Ancelotti juga memberikan pujian khusus kepada Jude Bellingham yang mencetak gol penentu kemenangan bagi Madrid. Komentar pedas petinggi Al Hilal soal kondisi Neymar. CEO Al Hilal Steve Calzada melontarkan pernyataan pedas terkait dengan kondisi seorang Neymar dengan mengklaim bahwa pemain asal Brazil itu sudah tidak lagi mampu bermain seperti sedia kala. Calzada menunjukkan rasa geram karena sulitnya Neymar memenuhi ekspektasi dari banyak pihak. Neymar pun kini sudah secara resmi pulang kampung ke Brazil untuk merapat bersama Santos. Alasan Messi sering diteror penyusup lapangan. Bodyguard pribadi Lionel Messi Yassin Cheuco mengkritik petugas keamanan di stadion. Cheuco menyoroti tingkat keamanan di beberapa stadion yang sangat lemah sehingga supporter bisa dengan mudah memasuki lapangan. Pria berkepala pelontos itu merasa petugas keamanan tidak menjalankan pekerjaan dengan baik dan hanya sibuk menonton pertandingan atau berfoto. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!